Tuhan Raja di Sion, soraklah hai dunia, datang ke tahta rahmat-Nya dengan sukacita. Tuhan Raja di Sion, mari puji Dia. Semua raja menyembah, muliakan nama-Nya. Tuhan Raja di Sion, siapa seperti Dia? Relung bumi di tangan-Nya, lautan di perintah-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat panji-Nya. Keselamatannya tersedia bagi siapa saja. Tuhan Raja di Sion, di segala zaman. Masuklah ke bait Tuhan dengan sukacita, dan di bawah panji-Nya manusia menyembah. Muliakan Khalik semesta, pujilah Sang Raja. Salam damai dan shalom bagi kita semua. Puji syukur dengan pimpinan Tuhan yang baik. Dia menyertai, Dia melindungi, Dia memimpin kita semua. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini menjadi nasihat buat kita. Mari berdoa. Tuhan di surga, pimpin kami, bimbing kami, jagai kami, agar kami mengerti firman ini dengan baik. Dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, pada kali ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari berjudul Memecah Rotimu, Jun 13. Yesaya 58 ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa itu ke rumahmu. Orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Apa yang kita faham melalui ayat ini? Apa yang kita tahu melalui nasihat Tuhan pada kali ini? Saudara-saudara, satu kisah yang akan sama-sama kita pelajari menjadi nasihat buat kita. Jiran itu yang anaknya tidak makan apa-apa sepanjang hari berteriak dengan perasaan putus asa. Emma, bolehkah awak memberikan kami sedikit? Masa itu ialah masa perang, dan makanan adalah terhad di kampung kecil Zemun, terletak beberapa kilometer dari Belgrade, ibu kota bekas Yugoslavia. Dengan sisa tepung terakhir, Emma membakar roti kecil yang hampir tidak cukup untuk anak-anaknya sendiri, namun ada jirannya yang menghidur rumah yang lezat, dan Emma tidak dapat menahan untuk tidak memberikan sedikit kepadanya. Saudara-saudara, bagaimana jika kita kalau berada dalam situasi seperti ini? Apakah kita juga akan memberi makanan yang ada itu kepada jiran kita yang benar tidak mempunyai apa-apa? Dia memberi sekeping makanan yang berharga, dan kemudian dia membawa selebihnya kepada anak-anak perempuannya. Dalam beberapa saat, roti itu telah hilang. Emma berdoa kepada Tuhan agar mereka dapat tidur dengan nyenyak dan tidak bangun pada waktu malam sambil menangis karena kelaparan. Saudara-saudara, makanan hilang karena sudah dimakan. Tetapi masih ada rasa lapar yang dirasakan oleh Emma sekeluarga. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan agar dapat tidur tanpa memikirkan rasa lapar.
Pada kesempatan lain, Emma dan suaminya menyembunyikan 2 askar musuh di ceruk gunung yang berdekatan dengan rumah mereka. Tempat itu ialah tempat di mana mereka membina tong dan menggunakan tong tersebut sebagai tempat penyimpanan dan kilang wine. Nah, saudara-saudara, apa yang sebenarnya mau dilakukan oleh keluarga ini? Dan bagaimana seterusnya mereka yang menolong askar ini? Betapa pemuda-pemuda itu mengingatkan mereka tentang anak-anak mereka sendiri yang turut pergi berperang dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Mereka kemudiannya memindahkan askar-askar itu ke sempadan, menyamar sebagai anak-anak perempuan mereka dan berdoa kepada Tuhan agar mereka tidak mati dalam pencobaan itu. Jadi saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh keluarga ini, menolong daripada orang muda tersebut. Pernahkah Anda berpikir untuk membantu seorang apabila suara berbisik di telinga Anda memberitahu bahwa apabila Anda keluar dari masalah itu, atau maka itu Anda akan membantu orang itu? Apa yang Anda tunggu? Adakah Anda akan membantu orang lain apabila Anda keluar daripada masalah utang, apabila Anda menyelesaikan proyek, apabila Anda mempunyai gaji yang lebih baik, mengalami pengalaman yang menyentuh hati seperti datuk dan nenek sebelah saya? Saya berasa malu karena pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Apa pemikirannya? Membantu setelah memiliki segala sesuatu. Saudara-saudara, bagaimana ini boleh terjadi? Kalau kita sedemikian, apa yang akan kita lakukan? Namun demikian, bab 58 kitab Yesaya menawarkan peluang baru bagi semua orang yang malu dengan diri mereka sendiri, meletakkan diri mereka di tangan Tuhan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau sentiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ayat 10 dan juga 11. Jadi saudara-saudara, bantu mereka yang memerlukan walaupun kita juga kekurangan, karena Tuhan sedang menyediakan berkat berlimpah buat kita. Lihatlah bagaimana Tuhan menolong Anda, menyokong Anda sepanjang tahun. Satu cara untuk berterima kasih kepadanya adalah dengan berkongsi apa yang Anda ada dengan siapa yang berada dalam situasi yang lebih tidak menguntungkan daripada Anda. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Pada waktu itulah terangmu akan bersinar dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat 8. Jadi saudara-saudara, maukah kita menolong mereka yang sedang dalam kesusahan, walaupun kita juga kekurangan? Semua kita diberkati dalam pelayanan kita. Mari berdoa. Tuhan, berkatilah kami dalam hidup kami. Berkati kami agar terus menyerah kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Berkati kami dalam pelayanan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Raja di Sion, soraklah hai dunia, datang ke tahta rahmat-Nya dengan sukacita. Tuhan Raja di Sion, mari puji Dia. Semua raja menyembah, muliakan nama-Nya. Tuhan Raja di Sion, siapa seperti Dia? Relung bumi di tangan-Nya, lautan di perintah-Nya. Muliakan nama-Nya dan angkat panji-Nya. Keselamatannya tersedia
bagi siapa saja. Tuhan Raja di Sion di segala zaman. Masuklah ke bait Tuhan dengan sukacita, dan di bawah panji-Nya manusia menyembah. Muliakan Khalik semesta, pujilah Sang Raja.